Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan kami akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menguasai kehidupan kami. Maka berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sukacita? Luar biasa? Ya pastilah, luar biasa sekali sebab kita sampai kepada Advent yang keempat saat ini. Firman Tuhan saat ini, saudaraku, mengajak kita untuk melihat ada sosok yang bernama Ahaz dengan seluruh kepribadiannya di hadapan Tuhan. Seorang raja, tapi kita melihat dia tidak lebih dari seorang yang lebih mengandalkan akal pikirannya. Tapi jauh sebelum itu, saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh istilah psikologi dengan istilah Pistantrophobia ini adalah semacam sebuah ketakutan untuk memberikan kepercayaan atau percaya kepada orang lain di tengah-tengah kehidupannya, atau katakanlah orang-orang yang sangat susah untuk meletakkan kepercayaannya atau membuat dirinya percaya kepada orang lain dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita. Atau sering juga orang mengatakan dengan istilah lebih baiklah berprasangka buruk dulu, tapi jadi kalau ternyata dia memang tidak baik, ya kita tidak kaget atau kita tidak akan sakit. Benarkah seperti itu? Lalu kita menjadi penasaran, kenapa orang berada di dalam situasi pistantrophobia ini? Tidak lain adalah hal-hal yang suka atau pernah dialami oleh orang yang mengalami fobia tersebut, didasari oleh 3 hal ternyata. Kenapa susah mempercayai atau percaya kepada orang lain? Pertama sekali, secara psikologi dikatakan bahwa dia pernah mendapat kekecewaan yang amat menyakitkan. Makanya dia susah percaya kepada orang lain. Makanya dia tidak mau untuk dikecewakan kembali. Akhirnya dia susah untuk percaya kepada orang lain atau percaya akan sesuatu. Yang kedua, dia adalah pribadi yang sering bertemu dengan keadaan yang buruk. Ini biasanya dialami oleh pribadi yang sering memiliki ekspektasi yang tinggi
ekspektasi atau tuntutan yang bagus, perfect, tapi ternyata kenyataan tidak seindah apa yang dia bayangkan. Makanya dia susah percaya dan menerima segala sesuatu dengan baik. Yang ketiga, ternyata dikatakan kenapa dia memiliki fobia itu, pistantrofobia itu tidak lain adalah karena dia terbiasa melakukan sesuatu sendiri. Artinya segala sesuatu dia suka lakukan secara mandiri dan tidak butuh orang lain, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya tidak bisa mempercayakan atau percaya kepada orang lain atau situasi di tengah-tengah kehidupannya. Lalu hal yang keempat tidak lain adalah kenapa dia bisa berada dalam situasi itu, karena memang dia pun punya kepribadian, punya pribadi yang susah untuk mempercayai orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa hubungannya pistantrofobia itu dengan firman Tuhan saat ini? Tidak lain adalah bagaimana Ahaz yang tidak percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Mari kita melihat bagaimana Ahaz itu seorang raja yang selalu mendapatkan kekuatan selama ini daripada nubuatan seorang nabi. Ternyata pada situasi ini dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesaya. Sebab apa? Dia tidak percaya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa akan datang, akan hadir seorang juru selamat dari keturunan Daud. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah ketika Syria dan Efraim mencoba untuk menghancurkan Raja Ahaz, mencoba menghancurkan Yehuda. Ketika itu lalu Ahaz justru meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Padahal Raja Asyur itu bukanlah pribadi yang diberkati Tuhan dan tidak menyembah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan bangsa manusia pada saat itu. Dan Tuhan tidak suka melihat Ahaz yang mencari perlindungan yang justru bersandar kepada bangsa Asyur. Nah, di sini letak dari ketidakpercayaan dari seorang Ahaz itu. Dia tidak percaya kepada nubuatan, dia tidak percaya kepada suara kenabian yang disuarakan oleh Yesaya. Dan dia lebih mengandalkan pikirannya sendiri karena dia melihat bahwa bangsa Asyur itu kekuatan militernya luar biasa, kekuatan perangnya juga begitu hebat, dan akhirnya dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan logikanya saja. Akhirnya dia mematikan imannya, dia mematikan kepercayaannya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menjadi bangsa yang terjajah ketika saat itu. Lihatlah bagaimana Yesaya menantang tanda petik Raja Ahaz dengan mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati atau sesuatu dari tempat yang tertinggi. Artinya apa? Yesaya sudah mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas kehidupan dan kematian ini. Jangan terlalu bersandar, jangan terlalu mengandalkan pikiranmu kepada bangsa Asyur. Sebab Efraim dan Syria itu, seperti apa yang dikatakan di Nats sebelumnya, itu hanya seperti kayu bakar yang hanya tinggal baranya dan hanya menunggu matinya saja, menunggu padamnya saja, dan tidak punya kekuatan. Tapi masihkah engkau bersandar? Masihkah engkau takut untuk hal-hal seperti itu?
Maka Yesaya menantang, mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu. Sesuatu dari dunia orang mati, sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Tapi lihatlah apa yang menjadi jawaban Ahaz. Justru yang ada adalah jawaban sebuah kemunafikan, bahkan terkesan melecehkan. Kenapa? Lihatlah ayat yang ke-12 itu. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Seakan-akan dia begitu religius sekali. Seakan-akan dia begitu menghargai Tuhan. Seakan-akan dia tidak mau melelahkan Tuhan. Tapi itu hanyalah sebuah jawaban kemunafikan. Hanyalah sebuah jawaban klise atau sesuatu yang penuh dengan penuh dengan tipu muslihat atau penuh dengan kepura-puraan begitu. Sebab memang kita melihat apa respon dari seorang Yesaya itu. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Artinya apa? Yesaya tahu bahwa jawaban seorang Ahaz itu adalah jawaban yang penuh dengan kemunafikan. Begitu degilnya dia, begitu keras kepalanya dia, begitu besar ketidakpercayaannya akan kuasa Allah, akan karya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Sampai-sampai Yesaya mengatakan, sudahlah, sudah terlalu banyak yang kau buat lelah, kau buat capek, bahkan Allah sendiri capek melihat kemunafikanmu itu. Makanya Yesaya berlanjut dengan mengatakan, oke lah, kalau kamu tidak mau, Tuhan sendiri akan datang dan memberikan tanda kepadamu. Apa tanda itu? Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah sebuah nubuatan, itulah adalah sebuah janji yang tidak bisa terbantahkan oleh Ahaz, bahwa anak laki-laki itu akan hadir, akan lahir, dan dia dikandung seorang perempuan muda. Penting sekali dikatakan kata perempuan muda, perawan yang belum menikah, ingin menegaskan bahwa anak laki-laki itu akan lahir dari seorang perempuan mengandung, dan bukan mengandung dari hubungan biologis antar manusia, tapi bayi yang dikandungnya adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan seorang perempuan itu. Tentu saja ini menyoroti kepada seorang Maria yang menjadi ibu Yesus, dan dia dikatakan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan ini menjadi kekuatan yang luar biasa ketika tema kita mengatakan Tuhanlah, Yesuslah sahabat kita. Tuhan itu adalah teman kita. Bukankah itu indah sekali? Bukankah itu luar biasa sekali? Bukankah itu membahagiakan sekali? Bayangkan, Tuhan datang sebagai temanmu. Tuhan datang sebagai sahabatmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 17 ayat yang ke-17 itu. Dia menjadi pribadi yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat yang sangat peduli. Seorang sahabat yang mau menjadi bagian dari kehidupanmu. Dan memang tema di minggu Advent yang keempat ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Yesus itu adalah temanmu. Yesus itu adalah sahabatmu. Firman Tuhan juga mengatakannya. Engkau adalah sahabatku. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa dia akan bertumbuh sebagai pribadi yang menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dan hal yang luar biasa semakin nyata, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Mari kita garis bawahi itu, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Itulah bukti dari ayat yang sebelumnya, yang seperti kayu bakar tadi, bahwa negeri itu, Syria itu, Efraim itu akan hancur, akan luluh lantak, dan akan kosong. Makanya tidak baik takut dan berharap kepada
manusia, bangsa di tengah-tengah kehidupan ini, cukuplah bersandar kepada Allahmu, Yesusmu, sebagai sahabat, sebagai temanmu, menjalani hari-hari kehidupanmu. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Apa yang menjadi penegasan yang bisa kita petik? Yang pertama adalah dengarkanlah suara kenabian itu. Dengar-dengaranlah selalu akan firman Tuhan itu. Jangan terlalu mendengarkan suara-suara dari sekitar kehidupanmu. Jangan hanya mendengarkan apa yang indah, apa yang enak didengarkan oleh telingamu. Lalu yang kedua, jangan pernah mengandalkan pikiran dan apa yang dilihat oleh mata. Sebab mata kita bisa bohong. Sebab pikiran kita bisa salah. Kalaupun bangsa Asyur itu sepertinya megah, sepertinya luar biasa, ingatlah Yesus itu melampaui segala-galanya. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Maka andalkanlah dia. Andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Yang ketiga, Immanuel, Tuhan beserta kita. Janji Allah itu akan nyata. Janji Allah itu akan ditepati. Yesus itu akan hadir dan lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika di minggu Advent ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Dan dia akan berkarya dan bertata atas kita. Maka kekuatan apapun di tengah-tengah dunia ini tidak akan mampu menghempangnya. Yesuslah Raja keadilan itu. Yesuslah yang berkuasa, bersinggasana di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya seutuhnya kepada Tuhan yang merangkai dan selalu merendah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona ini. Amin.